Selamat datang sahabat Leo, zodiak Leo bulan November 2020. Sahabat Leo, terima kasih atas semua supportnya, like, subscribe, komen, dan shares-nya, terutama komen yang positif ya. Jadi terima kasih atas komen-komen positif. Kan yang baca komen kan bukan saya saja gitu kan, pasti banyak yang baca komen, maka marilah kita berkomen yang positif agar terus juga memberikan support kepada sesama sahabat atau zodiak Leo lainnya. Sahabat Leo, seperti biasa kalau sudah masuk energi bulanan, karena saya sudah mengerjakan yang Oktober, sekarang yang November, saya pasti memakai energi yang sangat general banget, dan saya memakai energi kolektif, energi orang banyak. Jika dirimu merasa resonate 100%, ya mohon maaf ya sahabat Leo. Oke, sahabat Leo, untukmu yang ingin konsultasi atau private reading, silakan kontak ke tarotnya Instagram. Di sini sepertinya di bulan November tampak banget deh dirimu lagi mengembangkan pertemanan, mengembangkan partnerships, kemudian menjajaki suatu hubungan. Dalam hal ini tampak banget ada hubungannya dengan tulis menulis atau bentuk perjanjian ya di sini. Jadi di sini juga sering terjadi mobile ini, terutama ya kalau sekarang mobile kan nggak istilahnya harus pergi keluar gitu, outdoor enggak juga. Ini bisa jadi kontak ini atau komunikasi ini sering dilakukan untuk via online gitu. Jadi banyaklah komunikasi yang sifatnya sangat-sangat, ini sebenarnya kalau private ya private, tapi juga bisa diketahui oleh orang banyak gitu. Jadi kayak ada yang lintas negara atau juga lintas ya mungkin masih dalam negeri juga, tapi beda topik atau beda subjek atau beda pekerjaan gitu. Jadi ada penyatuan yang berbeda. Oke. Sahabat Leo. Wow, sahabat Leo ya, ini sudah jadi bulan November kayaknya dirimu bersiap-siap untuk untuk lebih lah menjelang 2023, walaupun memang itu ya sudah ada persiapan untuk masuk ke resesi ya, resesi ekonomi ya, tapi kita lihat ini karena di bulan November karena keuangan itu mencerminkan kehidupanmu, ya iyalah pantas kok kalau keuangan semakin banyak, pemasukan semakin banyak dari berbagai arah, tentulah lifestyle berbeda, terus pertemanan berbeda, gaya belanjanya juga berbeda ya. Oke, bulan November penting banget ini di bulan November buat sahabat Leo, zodiak Leo. Untuk keuanganmu, keuangan ini sepertinya memang ada beberapa yang harus dirimu selesaikan di masa lalu ya. Di sini sih ada hubungannya dengan beberapa bulan yang lalu. Ini kayak ada kewajiban tertentu yang harus dirimu selesaikan juga. Dan ini mengakibatkan pengeluaran semakin banyak. Ya, sepertinya ada beberapa kasus di masa lalu, beberapa bulan sebelumnya, di mana ini masih berlangsung sampai sekarang. Nah, tapi ada juga beberapa sahabat Leo ini mendapatkan pemasukan justru dari investasi sebelumnya. Nah, ini. Jadi ada beberapa investasi atau usaha yang dulu beberapa bulan itu tampaknya tidak mendapatkan hasil gitu ya. Tiba-tiba justru dari dari usaha itu tiba-tiba memberikan hasil yang cukup lumayan gitu. Tapi sekali lagi, kalau sudah mendapatkan benefit yang banyak, tampaknya sih memang dirimu harus bisa mengerem gaya belanja
jangan terlalu boros. Karena kecenderungannya juga akan boros gitu. Padahal ini karena menjelang 2023 tampaknya dirimu sangat ketat banget untuk mengatur keuangan. Dan memang iya, karena ini sih ada sumber informasi yang sudah valid bahwa memang resesi ekonomi memang masuk ke Indonesia gitu ya. Karena itu siap-siap bagi sahabat Leo. Walaupun dirimu sih tidak terlalu memikirkan terlalu serius karena memang sudah ada persiapan ya, tapi kan sekali lagi ini mudah-mudahan bukan hanya zodiak Leo yang juga merasakan kesiapan, tapi juga semua zodiak. Sekali lagi jika tidak resonate ya wajar. Oke, saya ke karir. Nah, inilah kenapa tampaknya beberapa Leo ini sudah ada informasi untuk naik jabatan. Itulah kenapa dirimu merasa tenang. Nih, ada yang karir begitu. Dan ini sepertinya ada juga beberapa Leo yang berkarir ini tiba-tiba tanpa ada tidak ada desas-desus gitu ya. Apa itu bahasa saya kok desas-desus? Tidak ada informasi gitu. Tiba-tiba Leo diangkat gitu. Cepat banget lah ini. Jadi perpindahan posisi dari sebelumnya ke jenjang yang lebih tinggi itu tiba-tiba saja terjadi. Dan ini memang mengakibatkan seperti itu ya, kayak stressful juga ya, karena memang serba tiba-tiba. Jadinya dirimu harus cepat berubah pikiran, berubah perasaan, berubah pertemanan, otomatis tiba-tiba yang dulunya ceria tiba-tiba harus menyendiri karena harus belajar. Jadi ya dulunya banyak teman tiba-tiba harus milih-milih teman, milih-milih rekan kerja. Ya memang harus begitu karena kan tugas juga semakin tinggi suatu jabatan kan juga tanggung jawabnya juga semakin luas dan semakin detail. Banyak menjadi pusat perhatian ya sahabat Leo. Di sini dirimu ada energi Taurus dan Leo sendiri, jadi tampaknya dirimu benar-benar kerja keras banget. Tetapi bagi yang ini, yang berbisnis, saya masuk ke bisnis. Oke. Ini ada kemiripan dengan apa ya ini ya? Zodiak sebelumnya ini saya nggak tahu ini. Seingat saya entah Cancer entah Gemini. Persis banget ini. Ada yang pecah kongsi. Ada yang pecah kongsi di sini untuk yang berbisnis. Akhirnya kalau sudah pecah kongsi begini, ada enaknya ada enggaknya. Kalau enaknya ya keuntungan total gitu ya, keuntungan total 100%, tapi enggak enaknya kerjaan semakin banyak, menyelesaikan tugas-tugas yang belum sebelumnya itu terbengkalai. Kemudian di sini kayaknya sih dengan kemandirian ini karena lepas dari semua rekan bisnis, dirimu banyak kerjaan deh, banyak kerjaan. Kalau capek ya capek, jadi ya uring-uringan jadinya gitu. Jadi stressful banget lah bagi Leo di bulan November. Oke, Leo, saya ucapkan selamat, tapi juga jaga kesehatan ya. Walaupun dirimu juga punya asuransi kesehatan. Ini capeknya sih bukan capek pikiran aja, capek hati gitu. Karena banyak tunggakan, dalam hal ini juga utang piutang harus diselesaikan. Kalau enggak ya mengatur jadwal penyelesaian hutang piutang itu. Oke. Kayaknya sih Leo ini juga mereka juga kecewa dengan keputusan Leo nih yang berbisnis ini ya. Leo, apakah dirimu yang mengakuisisi rekan bisnis yang lain sehingga mereka melepaskan dirinya darimu, Leo? Oke, itu pertempuran. Itu persaingan bisnis yang sudah sering saya dengar ya. Saling mengakuisisi temannya sendiri. Apakah dirimu justru Leo yang demikian? Tampaknya sih. Oke, lanjutkan sajalah ya. Selama dirimu merasa nyaman dan mampu, lanjutkan saja. Oke, sekarang untuk yang ini, love reading.
Kok love reading? Apa dulu? Ini. Nah, bagi dirimu yang ingin mengetahui peluangmu di mana itu? Di job seeker atau job search. Oke. Ini sih peluangnya harus sama dengan latar belakang pendidikan atau pengalaman ya. Kalau kalau yang fresh graduate atau yang sudah berpengalaman punya peluang yang sama. Jadi kalaupun beda latar belakang atau pengalaman, mungkin itu jadi pilihan ke bawah apa itu? Pilihan yang terbawah gitu. Karena yang diutamakan adalah yang justru sesuai dengan pengalaman dan latar belakang pendidikan. Nah, ini masih di bidang properti ya. Ini kayaknya kuat banget dan juga keuangan, tapi di sini ada kendaraan nih yang mulai apa itu aman-aman saja lah kendaraan. Ini kayaknya sih untuk bisnis kendaraan bermotor bisnis kendaraan ini ya, karena ada leasing ya, itu aman-aman saja. Dan ini juga akhirnya pengaruh terhadap lowongan kerja. Nah, itu. Dan juga kok saya melihat ini urusan kesehatan ya. Jika dirimu punya latar belakang pendidikan kesehatan atau pengalaman kesehatan, itu peluangnya gede banget di bidang itu. Ya, entah itu di bidang kesehatan apa itu masyarakat atau kesehatan memang fisik atau kesehatan memang apa itu mental juga itu sangat dibutuhkan. Kemampuan itu sangat dibutuhkan. Oke, sukses buat Leo ya. Oke, sekarang ke yang love reading. Apakah karena ada pihak ketiga sehingga ini bagi yang single tidak maju dan tidak mundur? Oke. Ini sudah cukup lama bagi yang single Leo, dan saya melihat single Leo yang sudah lama hubungannya atau yang memang sudah cukup mapan ya. Di sini ada hubungan yang seimbang gitu. Kemudian tiba-tiba terhenti begitu saja sih. Kalau saya lihat di sini sih memang hanya urusan pekerjaan atau urusan keseharian yang sudah berubah, lifestyle yang sudah berubah ya. Kalau faktor orang tua sih sudah diserahkan pada masing-masing dan itu bukan mengapa gitu. Tapi ternyata ini karena urusan personal. Oke, di sini tampak banget Leo Aries. Leo Aries, coba Leo Aries. Zodiak Leo dengan energi Aries. Tiba-tiba terhenti begitu saja. Yang menggebu-gebu tiba-tiba terhenti begitu saja. Ya, ini akhirnya ya juga sangat mengecewakan. Sangat mengecewakan bagi yang single. Apakah ada orang ketiga? Tapi saya rasa sih itu hanya masalah yang kesekian ya, bukan masalah utama. Tapi di sini karena ada perbedaan personality yang sudah mulai atau mungkin kelamaan kali ya. Karena nggak maju nggak mundur gitu. Oke. Mudah-mudahan ini ada jalan keluarnya karena ya itu nggak maju nggak mundur. Mudah-mudahan bisa lanjut ya. Mudah-mudahan bisa lanjut. Kalau melihat ini sih walaupun ada halangan tapi masih bisa serius dan masih bisa ke arah yang lebih serius. Saya ucapkan dan terus berdoa ya Leo yang memang ingin segera maju ke pernikahan. Mudah-mudahan terlaksana. Oke, sekarang bagi yang berpasangan. Ini kartu saya bagi yang berpasangan itu sebenarnya nggak pas. Kok nggak pas sih? Saya nggak suka mengatakannya. Tetapi bagi Leo di kartu saya, mudah-mudahan tidak seperti itu.
Di sini ada usaha untuk menyatukan ya, menyatukan hubungan yang sudah sempat menjauh, kemudian bisa kembali bersatu. Kemudian ini kayaknya berproses untuk menjadi satu kembali itu pun juga tidak mudah. Malah ingin kembali lepas gitu. Nah, ada salah satu yang sudah mulai lengah atau sudah mulai bosan ya, sudah mulai nggak kuat gitu. Usahanya sudah terus-terusan lah ya, sudah terus-terusan kemudian nggak kuat dan berangan-angan ingin pergi jauh, meninggalkan hubungan itu. Sudah nggak mampu bertahan lagi gitu loh. Kalau diusahakan kembali bersatu sih ini usahanya kencang banget, ada usaha. Tapi kemudian pada saat bersatu serasa dipenjara, serasa kok mengulang kembali kesalahan yang sama. Tapi ini kan ada usaha untuk kembali bersatu. Oke, ada juga beberapa pasangan Leo ini, ada yang memang membangun rumah yang belum selesai. Membangun usaha bersama yang belum selesai, di mana proses pembangunan itu justru menguras emosi masing-masing. Nah, kayaknya hitung-hitungan pengeluaran, dan ini yang akhirnya ya mungkin butuh refreshing ya, butuh relax, mungkin butuh piknik, karena memang stressful banget ini. Dampak ekonomi juga berpengaruh di sini ya, sehingga ada keinginan untuk berpisah. Ada keinginan. Ini sih tampaknya dipengaruhi oleh aset dan properti. Jadi hubungan ini teruslah untuk, kalau nggak kuat ya silakan. Kalau saya sarankan sih segera ke ini ya, ke psikiater atau psikolog ya, karena memang ini menguras tenaga, menguras emosi gitu. Oke, sahabat Leo, bagi yang berpasangan, mudah-mudahan ada jalan keluar yang terbaik. Dan sahabat Leo, selamat bulan November, see you soon.